Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizky Dwi Winarno dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Saya akan menerangkan materi pertemuan ketiga dasar akuntansi yang mengenai analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Tujuan yang pertama, menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Yang terakhir, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Selanjutnya, sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Selanjutnya ada klasifikasi utama dari akun. Pertama, aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, kewajiban adalah utang kepada pihak luar yang disebut juga dengan kreditor. Di dalam aset terdiri dari kas, perlengkapan, bangunan, piutang usaha. Kewajiban terdiri dari utang usaha, wesel bayar, utang gaji. Yang ketiga ada ekuitas pemilik, adalah pihak pemilik atas aset perusahaan. Yang keempat ada pendapatan, adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Selanjutnya, beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Di dalam ekuitas pemilik terdiri dari modal,
dan penarikan. Pendapatan di dalamnya terdiri ada dua, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Sedangkan beban ada tiga. Yang pertama beban sewa, yang kedua beban gaji, ketiga beban utilitas. Selanjutnya, untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf T. Dapat diibaratkan seperti huruf T. Kas akun T terdiri kas memiliki dua bagian. Sisi kiri dari akun adalah sisi debit, sedangkan sisi kanan dari akun adalah sisi kredit. Di sini ada contoh kas. Di sisi kiri debit ada 3.750, 4.300, 2.900, dan sisi kanan kredit 850, 1.400, 700, 2.900. Ini disebut dengan jurnal umum. Selanjutnya, menyeimbangkan akun T. Yang pertama, jumlahkan sisi debit. Sisi debit tadi yang di sisi kiri terdiri dari 3.750, 4.300, 2.900 dengan jumlah 10.950. Kemudian jumlahkan sisi kredit yang terdiri dari 850, 1.400, 700, 2.900 dengan jumlah 5.850. Selanjutnya, kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Yang tadi debit dengan jumlah 10.950 dikurangi dengan sisi kanan kredit 5.850 dengan hasil 5.100. Hasil tersebut bisa dikatakan dengan saldo akun. Selanjutnya, transaksi dan akun neraca. Di sini ada contoh soal pada tanggal 1 November, Chris menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Ditulis dalam bentuk jurnal. Nomor 1, diisi dengan kas yang dimasukkan di sisi debit dengan jumlah $25.000. Sedangkan modal Chris dimasukkan sisi debit
$25.000. Kenapa modal Crisplek dimasukkan dengan kredit? Karena tadi menginvestasikan kas di NetSolution. Selanjutnya dengan soal tadi pada tanggal 1 November Crisplek menyetorkan 25.000 ke rekening bank atas nama NetSolution. Ini dampak dari jurnal ini di buku besar. Kas ditulis dengan sisi kiri, debit tadi 25.000, sedangkan modal Crisplek ditulis di sisi kanan yang jumlahnya 25.000. Yang kedua, pada tanggal 5 November NetSolution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Di sini ditulis tanah karena termasuk aset. Ditambahkan di sisi debit karena bertambah aset dengan nilai $20.000. Sedangkan kas berkurang ditulis di sisi kredit $20.000. Karena mengapa berkurang? Karena kas tadi digunakan untuk membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Selanjutnya dengan soal yang tadi pada tanggal 5 November NetSolution membeli tanah senilai $20.000 tadi secara tunai. Dampak dari jurnal ini di buku besar yaitu dengan kas yang tadi $25.000. Yang pertama di sisi debit, di sisi kredit 20.000 tambah tadi membeli tanah, sedangkan tanah 20.000 di sisi debit. Selanjutnya ada contoh pada tanggal 10 November NetSolution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Dapat ditulis di buku jurnal dengan yang pertama perlengkapan. Karena membeli perlengkapan dapat dimasukkan di sisi debit $1.350. Selanjutnya ditulis dengan utang usaha. Karena secara kredit tadi ya dapat ditulis di sisi kredit $1.350. Mengapa dimasukkan ke sisi kredit? Karena untuk memberi perlengkapannya secara kredit tadi. Itu alasannya. Selanjutnya dengan soal yang tadi pada tanggal 10 November NetSolution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Dampak dari jurnal ini di buku besar
Dengan yang tadi perlengkapan di sisi kanan debit 1.350, sedangkan utang usaha di sisi kanan kredit ditulis 1.350. Selanjutnya ada soal pada tanggal 30 November net solution membayar kreditor sebesar 950. Ditulis utang usaha 950 di sisi debit, sedangkan kasnya berkurang 950 ditulis di sisi kredit. Kenapa berkurang? Karena untuk membayar utang usaha kepada kreditor tersebut. Terima kasih dari saya Rizky Dwinarno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.